Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MKS 5D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis pemasaran studi kelayakan bisnis dan strategi influencer marketing pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama ada Sevi Anggita Anggraini, NIM 12406193141. Yang kedua ada Pepi Sulistiani, NIM 12406193145. Yang ketiga ada saya sendiri, Sela Oktaviana Putri, dengan NIM 12406193160. Yang keempat ada Sepviana Serlinanda Lorenza, NIM 12406193163. Yang terakhir ada Dita Ayunintia Salvina Putri, NIM 12406193183. Baik, langsung saja. Materi mengenai pengertian pasar akan dijelaskan oleh Mbak Sevi, dan materi mengenai pengertian pemasaran akan dijelaskan oleh Mbak Pepi. Saya Sevi Anggita Anggraini dengan NIM 3141. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pasar dan pemasaran. Sebelum melakukan sebuah usaha, kita harus melakukan yang namanya rencana, meliputi yang pertama mulai dari apakah pasar yang akan dimasuki ada atau tidak, kemudian seberapa besar pasar yang ada sekarang dan apakah bisa dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya bagaimana kondisi pesaing yang ada dilihat dari kelebihan dan kelemahannya. Dan yang terakhir bagaimana cara memasuki pasar tersebut dan berkompetisi dengan pengusaha lainnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu adanya penelitian pasar, yaitu yang pertama survei dengan cara terjun langsung ke pasar untuk melihat kondisi pasar. Yang kedua, melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peranan penting. Yang ketiga, menyebar kuesioner kepada calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini. Dan yang keempat, menawarkan produk dengan cara memasang iklan. Selanjutnya adalah pengertian pasar. Pengertian pasar secara sederhana yaitu sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Apa sih yang dinamakan pasar nyata dan pasar potensial itu? Pasar nyata adalah himpunan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk dan jasa tertentu. Sedangkan pasar potensial merupakan kelompok lain yang memiliki minat tetapi tidak didukung oleh akses dan pendapatan. Namun, suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan ada akses, maka mereka akan membeli suatu produk atau jasa. Pengetahuan kita harus lengkap, terutama tentang besarnya pasar yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Maksudnya adalah pengetahuan kita tentang jumlah pembeli, calon pelanggan, keinginan dan kebutuhan calon pelanggan, serta jumlah kompetitor dengan ukuran kekuatan masing-masing seperti kuat, sedang, dan lemah. Selanjutnya saya Pepi Sulistiani dengan NIM 12406193145 akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran menurut para ahli yaitu yang pertama ada dari Philip Kotler. Menurutnya, pengertian pemasaran adalah sebuah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Yang kedua, ada dari William J. Stanton. Menurutnya, pengertian pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Yang ketiga ada dari Boyd Walker Large, bahwa pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan, produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menciptakan suatu produk, baik barang maupun jasa.
Pengertian pemasaran yang hampir sama dengan pengertian di atas adalah serangkaian upaya guna menciptakan serta menjual produk pada berbagai pihak dengan tujuan tertentu. Lalu pasar itu dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada pasar konsumen, merupakan pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, pasar industrial, merupakan pasar di mana pihak-pihak atau perusahaan yang membeli barang serta jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga ada pasar reseller, merupakan pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada pasar pemerintah, merupakan pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang serta untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Lalu selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Dalam kegiatan pemasaran terdapat interaksi antar penjual serta pembeli terhadap suatu barang dan jasa melalui suatu permintaan. Pembeli menghendaki barang atau jasa melalui mekanisme permintaan. Sementara itu, penjual menawarkan barang atau jasa disebut dengan penawaran. Kegiatan ini akan terjadi selama pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan tugasnya dengan baik. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki seseorang konsumen untuk membeli. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada selera, yang kelima ada jumlah penduduk, dan yang keenam ada faktor khusus atau akses. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Artinya, produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Sama halnya dengan permintaan. Penawaran suatu barang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap, yang ketiga ada teknologi yang digunakan, yang keempat ada harga input atau ongkos produksi, dan yang kelima tujuan perusahaan, serta yang keenam ada faktor khusus atau akses. Saya Seviana Selinanda Lorenza NIM 12406193163 akan menjelaskan materi tentang segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Untuk variabel utama yang melakukan segmentasi pasar industri ada 5, yaitu yang pertama segmentasi berdasarkan demografik yang terdiri dari jenis industri, besar perusahaan, dan lokasi perusahaan. Yang kedua, karakteristik pengoperasian terdiri dari teknologi yang difokuskan, status pengguna yang berat, sedang, atau ringan, dan kemampuan pelanggan. Yang ketiga, pendekatan pembeli terdiri dari organisasi yang berfungsi pembeli, sifat hubungan yang ada, struktur kekuatan, kebijakan pembelian umum, dan kriteria. Yang keempat, karakteristik personal industri terdiri dari kesamaan pembeli, sikap terhadap risiko, dan kesetiaan. Yang kelima, faktor situasional terdiri dari urgensi, penggunaan khusus, dan besarnya pesanan. Untuk kegiatan menetapkan pasar sasaran ada 2, yaitu evaluasi segmen pasar yang terdiri dari ukuran dan pertumbuhan segmen antara lain data tentang penjualan terakhir dalam rupiah, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Yang B, struktural segmen yang menarik dilihat dari segmen profitabilitas. Yang C, sasaran dan sumber daya perusahaan perlu diperhatikan diantaranya energi yang dimiliki perusahaan, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memilih segmen, artinya menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi dari perusahaan. Segmen mana yang berapa banyak yang dapat dilayani. Yang kedua yaitu posisi pasar.
Posisi pasar ini diupayakan di lokasi yang kompetitif, yaitu yang dilakukan setelah menemukan segmen mana yang akan dimasukinya. Materi mengenai strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Mbak Sherly. Yang B, strategi pemasaran. Strategi adalah sebuah pedoman yang harus ada dalam pikiran dan landasan berpijak usaha. Pada strategi pemasaran ini, pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Strategi pemasaran ada 4 untuk pengembangan produk atau segmentasi pasar. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, yaitu adalah usaha meningkatkan penjualan dari produk yang sama dan dalam pasar yang sekarang melalui usaha peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar yaitu usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar atau segmen yang baru. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk itu adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk atau jasa baru pada pasar yang sekarang. Produk baru tersebut merupakan perubahan pada produk lama atau memang produk baru. Yang keempat yaitu segmentasi pasar adalah sebuah strategi untuk memilih pasar yang massal dengan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Jadi segmentasi adalah cara membagi pasar ke dalam beberapa segmen. Terima kasih. Saya Dita Ayu Nintya Salvina Putri, NIM 1240 6193 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang taktik. Taktik sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada branding, yang kedua adalah diferensiasi, yang ketiga yaitu ada bauran pemasaran. Branding sendiri adalah pemberian nama atau pemberian merek pada suatu produk. Branding tidak hanya sekedar nama, tetapi juga perlu dicitrakan, perlu ditumbuhkan, dan harus mampu mengasosiasikan dalam hal tertentu. Contohnya yaitu brand mobil Mercedes-Benz itu mengasosiasikan bahwa mobil itu terkesan mewah dan elegan. Contoh yang lain yaitu produk minuman Aqua itu mengasosiasikan bahwa memiliki kesan air dari pegunungan asli. Poin yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah upaya menciptakan pembeda produk kita dengan produk yang lain atau menciptakan ciri khas. Terdapat 4 sumber utama dalam melakukan diferensiasi. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah service, yang ketiga adalah people, dan yang keempat adalah image. Untuk poin yang ketiga adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu lebih dikenal dengan 4P. Yang pertama yaitu promosi, yang kedua adalah place atau tempat, yang ketiga adalah price atau harga, yang keempat adalah produk. Bauran pemasaran 4P tersebut merupakan kombinasi alat pemasaran yang dapat digunakan untuk mempengaruhi dan mempertahankan pembeli. Produk adalah apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Daur hidup produk sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu pada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga yaitu tahap kedewasaan, yang keempat adalah tahap penurunan. Poin yang kedua adalah price atau harga. Harga merupakan alat untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pasar. Untuk poin selanjutnya yaitu place atau tempat adalah strategi pemasaran produk yang bergantung pada distribusi atau tempat untuk pendistribusian produk kita.
Yang keempat adalah promosi. Promosi adalah suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen untuk melakukan pembelian. Perusahaan menggunakan metode promosi guna menyampaikan 4 hal. Yang pertama yaitu membuat para pelanggan itu sadar akan produk kita. Yang kedua yaitu membuat mereka mengenal produk kita lebih dalam. Yang ketiga yaitu membujuk pelanggan untuk menyukai produk kita, dan yang keempat adalah membuat pelanggan untuk membeli produk kita. Ada hal yang perlu diperhatikan, di mana bauran pemasaran itu terdiri dari periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Untuk materi yang terakhir mengenai strategi influencer marketing akan dijelaskan oleh Mbak Dita dan saya sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu strategi influencer marketing. Influencer marketing adalah seseorang yang memiliki jumlah follower atau pengikut yang banyak, yang memiliki pengaruh kuat terhadap pengikutnya seperti selebgram, public figure, YouTuber, dan lain sebagainya. Influencer menggunakan pemasaran menggunakan sosial media seperti Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Sosial media sendiri sudah menjadi sebuah platform di mana hampir semua orang menjadi pengguna aktif. Jadi bisa dibilang sosial media dan influencer mempunyai kekuatan besar dalam peningkatan bisnis. Tujuan utama kita menggait influencer yaitu untuk membujuk dan mempengaruhi target pasar supaya mau membeli produk atau layanan yang kita tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviana Putri, NIM 12406193160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan yang bisa didapat dari influencer marketing. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Pada umumnya influencer merupakan orang-orang yang mendapat informasi pertama kali tentang produk terbaru, tergantung bidang mereka masing-masing, seperti teknologi, kecantikan, travel, dan lain-lain. Hal ini membuat mereka menjadi trendsetter, sehingga banyak orang percaya dengan sebuah produk jika direkomendasikan oleh para influencers. Jadi ketika berkolaborasi dengan bisnis, perspektif baru mengenai brand akan muncul. Ketika melihat idolanya menggunakan produk tersebut, tentu akan menarik bagi konsumen. Yang kedua adalah lebih terjangkau. Untuk melakukan strategi bisnis tidak harus mahal, kecuali memang hanya ingin bekerja sama dengan selebritis, di mana audiens akan lebih luas. Influencer sendiri dibagi melalui jumlah followers, mulai dari mikro sebesar 1000 sampai 100.000 followers, makro di atas 100.000 followers, hingga celebrity influencers. Tentu harganya berbeda-beda, tetapi jika dibanding memasang iklan besar, tentunya budget influencer marketing akan lebih kecil. Yang ketiga adalah menentukan arah target audiens. Influencer marketing sendiri berbeda-beda di setiap platform, karena itu bisa lebih mudah menargetkan pasar di platform. Berbeda dengan tepat, seperti pada influencer marketing Instagram, pasti memiliki target-target tertentu, misalnya travels millennials. Dengan begitu, sesuaikan platform yang ingin ditargetkan untuk mempromosikan serta mempresentasikan brand. Yang keempat yaitu capai target audiens secara efektif. Jika influencers memiliki topik relevan dengan brand di dalam bisnis, otomatis target audiens akan sesuai dengan brand. Karena mereka mengikuti influencer tersebut, interaksi terhadap brand bisa dilihat langsung melalui komentar di postingan influencer tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan brand awareness. Influencer menjadi trendsetter dalam kalangan pengguna sosial media. Tingkat kepercayaan dan opininya memiliki nilai keandalan yang tinggi, sehingga akan membantu para konsumen mengenal brand atau produk yang dikenalkan oleh para influencer tersebut. Yang keenam adalah membantu konten strategi yang lebih fresh. Masing-masing influencer tentunya memiliki ciri khas tersendiri dalam membuat konten.
Mereka mengerti cara membuat konten menarik yang disukai oleh audiens. Hal tersebut akan membantu menarik konsumen untuk mencoba produk tersebut. Yang ketujuh, membangun mitra dan partnership. Ketika membangun koneksi dengan seorang influencer, bisa menjadi sebuah awal hubungan yang kuat. Jika berada dalam jangka panjang, koneksi selanjutnya mungkin akan membawa kepada live events, joint ventures, atau peluang lain yang mungkin akan memberi keuntungan yang lebih besar. Yang ke-8 adalah cocok untuk bisnis kecil maupun industri. Salah satu hal yang menyenangkan adalah influencer marketing bisa digunakan oleh bisnis jenis apapun, kecil hingga industri. Selama ada influencer dalam industri atau bidangnya, pelaku bisnis bisa menggunakan pengarahannya untuk strategi marketing brand. Dan yang terakhir yaitu akses ke konsumen milenial dan Gen Z. Gen Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan dari generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Saat ini teknologi sudah sangat berkembang, semuanya sudah bisa diakses di internet sehingga banyak generasi muda yang mulai meninggalkan televisi dan lebih memilih media digital. Marketing research menunjukkan 85% dari generasi Z menggunakan media sosial untuk mempelajari produk-produk baru. Hal tersebut menunjukkan para konsumen mudah menerima informasi produk tertentu melalui platform media sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.